Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, hari ini seluruh kepala daerah terpilih telah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Usai pelantikan, para kepala daerah diminta langsung tancap gas untuk menjalankan program-program yang memprioritaskan rakyat. Bupati Konawe Utara membagikan visi misi dan program-program prioritasnya dalam 5 tahun ke depan. Berikut kita simak dialognya yang dipandu rekan kami Ayu Pratiwi. Pemirsa, 481 pasangan kepala daerah dari seluruh Indonesia dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025. Setelahnya para kepala daerah langsung berkonsolidasi di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk mempercepat gerakan pelaksanaan program di daerah masing-masing mulai 21 sampai 28 Februari 2025. Dan saat ini sudah hadir bersama kami di studio Nusantara TV. Sudah ada Bupati Konawe Utara, Pak Iqbar. Selamat datang Pak Iqbar di studio Nusantara TV dan kami ucapkan selamat atas pelantikannya Pak. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Pak, terkait dengan Konawe Utara. Konawe Utara berarti kan ini Bapak sudah dilantik sebagai Bupati baru. Tentu ini harapan baru tentunya kan? Ya. Konawe Utara ini adalah daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini merupakan daerah yang kawasan dengan strategis terkait dengan ekonomi. Pertanyaannya adalah, potensi strategis apa nih yang nantinya akan Bapak kembangkan? Ya, jadi daerah kita ini secara letak geografis ini seluas kurang lebih sekitar 5.000 km bujur sangkar. Jadi 8 modal utama kita di Kabupaten Konawe Utara itu yang berbicara masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, objek wisata dan budaya kita. 8 modal utama inilah yang nanti kita akan laksanakan berdasarkan dituangkan dalam visi misi kita ini, sehingga jargon kami selaku pasangan Konasara Berkibar Jilid 3 ini yaitu merawat kebaikan, memastikan keberlanjutan. Baik. Selain itu Pak, ini kan yang menarik perhatian adalah kabarnya Konawe Utara ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat. Sebetulnya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga perhatiannya terpusat ke Konawe Utara ini? Iya, jadi daerah Konawe Utara ini terkenal dengan sumber daya alamnya itu yaitu di bidang pertambangan. Nah, kita coba flashback di 2024, tujuan sesungguhnya pemerintah pusat itu untuk melaksanakan pilkada serentak, yaitu untuk bagaimana caranya menyelaraskan antara program berdasarkan RPJMN yang ada di pusat maupun RPJMD kita yang ada di daerah. Nah, seperti yang kita tahu, di Astacita Bapak Prabowo Gibran ini ada 8, yaitu seingat saya itu yang kelima itu Astacita itu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri kita. Nah, secara tidak langsung bahwa daerah kita ini berdasarkan sumber daya alam yang sangat luar biasa, karena 47% nilai tambang nikel yang ada di Indonesia itu, yang paling terbesar itu 47% itu ada di wilayah Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara. Artinya bahwa pemerintah daerah ini mensinkronisasi, sehingga apa yang menjadi astacita Bapak Prabowo itu kita lanjutkan khususnya untuk di tingkat daerah, sehingga saya punya visi misi yang ke-5 saya itu yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk masyarakat kita Kabupaten Konawe Utara. Ya, salah satu contohnya bahwa di tahun 2022 yang lalu itu kawasan industri itu khususnya untuk di wilayah daerah saya itu sudah diterbitkan proses perizinannya, yaitu Nusantara Industri Sejati. PSN-nya, proses strategi nasionalnya, yang sudah keluar itu di tahun Desember 2022. Maupun terkait masalah industrinya itu, smelternya itu terbit di Januari 2023. Sehingga tugas utama saya yang pertama setelah pasca sudah dilantik, yaitu bagaimana caranya ini, proyek strategi nasional itu mengawal untuk bagaimana caranya ini bisa kita laksanakan di daerah ini, bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, karena cita-cita luhur masyarakat Kabupaten Konawe Utara karena berbicara masalah sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ya, untuk mensejahterakan harus ada pabrik di Kabupaten Konawe Utara. Baik, berarti itu merupakan alasan Bapak tidak membangun smelter di sana? Karena sudah ada? Atau seperti apa?
Kita baru memulai, Bu. Baru. Iya. Karena memang di sisi lain bahwa kita di daerah Kabupaten Konawe Utara ini, dari yang sudah saya sebutkan tadi, 47% nilai tambang nikel yang ada di Indonesia ada di Kabupaten Konawe Utara, tetapi secara kawasan industri maupun pabrik kita ini belum ada. Tetapi insya Allah di program 100 hari saya ini yang saya akan genjot, sehingga bagaimana caranya apa yang sudah kita canangkan kemarin di peletakan batu pertama yang diletakkan oleh Bapak Wakil Presiden pada saat itu, inilah yang kita akan lanjutkan untuk bagaimana caranya melanjutkan program-program ini. Seperti Iya, begitu. baik. Ini kan terkait dengan kebijakan pemerintah, Pak. Iya. Ada efisiensi anggaran, terutama untuk ke daerah. Nah, melihat tadi rencana yang sudah Bapak jabarkan, dan adanya efisiensi dari negara, apakah itu mungkin? Dan apakah itu bisa? Kalau saya sih optimis. Artinya di tahun pertama saya menjadi ketua DPR sebelum menjadi bupati 2019 pada saat itu. Nilai APBD kita itu baru di angka 864 miliar. Nah, karena kerja keras antara pemerintah daerah yang seiring secara keseluruhan dukungan masyarakat, sehingga jumlah APBD kita ini di tahun 2024 yang sudah kita tetapkan kemarin itu berada di angka 2,3 triliun. Sehingga dengan adanya pemangkasan ini, ya kalau saya sangat optimis untuk daerah saya. Ya di sisi lain bahwa dengan sumber daya alam kita yang modal utama kita itulah yang menjadi modal utama kita. Apalagi kita ini daerah penghasil, dana bagi hasil, sehingga inilah yang akan kita jadikan modal untuk pembangunan infrastruktur maupun yang lain-lain. Oke. Lantas bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan dan juga memberi impact kepada masyarakat? Tentu kan kita berbicara tadi, Bapak menyebutkan bahwa di Konawe Utara ini ada sumber nikel terbesar, kita tahu ya. Bagaimana caranya supaya nikel ini bisa berdampak ataupun berimpact kepada masyarakat, khususnya masyarakat lokal nih, Pak? Iya, jadi kita ini dari dana bagi hasil kita sangat luar biasa, sehingga kita di Kabupaten Konawe Utara satu-satunya kabupaten itu dari 516 kabupaten kota yang menggratiskan beasiswa pendidikan maupun kesehatan gratis secara keseluruhan, maupun dana desa kita naikkan 120%, yaitu untuk bagaimana caranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga apa yang menjadi program dari pusat mengenai kemiskinan ekstrim maupun inflasi, semua itu bisa terselesaikan dengan pendapatan-pendapatan masyarakat kita yang ada. Oke, berarti sejauh ini memang yang sudah berjalan adalah adanya pemberian beasiswa kepada masyarakat lokal khususnya, dan itu pure, Pak? Pure. Semuanya? Jadi 2.221 anak yang berkuliah di 121 universitas, dia mau kuliah kedokteran, mau apapun itu sesuai dengan cita-citanya itu tidak ada 1 sen pun yang dibayarkan oleh orang tua. Itu ditanggung full oleh pemerintah daerah. Full semuanya? Full secara keseluruhan. Dan itu sudah berjalan selama berapa tahun, Pak? Kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan akan terus berjalan? Dan akan berjalan. Makanya saya punya program ini, yaitu merawat kebaikan, memastikan keberlanjutan. Artinya yang baik hari ini, itu yang kita akan lanjutkan ke depan. Justru kita akan tingkatkan lagi. Oke, ini sangat menarik sekali. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Selain itu nanti kita juga akan kembali melanjutkan dialog kita terkait dengan investasi yang akan memberikan manfaat untuk warga lokal. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialognya. Pak Iqbar, ini terkait dengan obrolan kita yang sangat menarik bahwa kita tahu ada sumber daya yang sangat besar di Konawe Utara. Lantas, ini kan pasti akan mengundang para investor untuk datang. Sementara nantinya, para investor ini jika ingin berinvestasi di Konawe Utara, apa yang harus diperhatikan, Pak? Ya, jadi kita mengambil satu pengalaman sejak terbentuknya, mekarnya Kabupaten Konawe Utara di tahun 2007. Bupati definitif Konawe Utara itu kalau tidak salah sudah saya yang keempat, bupati keempat. Dari situ yang di periode pertama Pak Haji Aswad pasangan dengan Pak Ruksamin, terus Pak Ruksamin 2 periode, dan saya yang keempat. Yang ingin saya garis bawahi bahwa daerah Kabupaten Konawe Utara ini sudah saya sebutkan tadi, daerah yang sangat luar biasa dengan 8 modal utama, apalagi di bidang pertambangan. Sehingga keseriusan terhadap investor kita ke depan untuk berinvestasi Kabupaten Konawe Utara, saya tidak inginkan lagi
untuk terkait masalah peletakan batu pertama kita ini kan sudah 5 kali. Peletakan batu pertama untuk pembangunan smelter kita. Sehingga keseriusan kita ke depan untuk memang betul-betul menjawab berdasarkan dengan visi misi atau astacita Bapak Prabowo tadi yang saya sebutkan, maupun dengan visi misi yang sudah saya sebutkan yang kelima, yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga saya butuhkan khususnya para investor itu betul-betul tingkat keseriusan dan komitmen terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat kita berdasarkan kearifan lokal, gitu. Baik, berarti itu adalah catatan-catatan yang harus diingat dan digarisbawahi oleh para investor yang akan datang dan akan memberikan investasi di Konawe Utara. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak untuk bisa meningkatkan investor ini untuk datang dan berinvestasi di Konawe Utara? Ya, jadi kita sebagai pemerintah daerah artinya sangat welcome. Ya, pembangunan daerah kita itu ya tidak bisa kita berdiri sendiri sebagai pemerintah daerah tanpa membuka peluang investasi terhadap daerah kita. Nah, sehingga mulai dari proses perizinan, terus memastikan keamanan dan kenyamanan, semua itu kita pastikan sebagai pemerintah daerah. Baik, tapi sejauh ini untuk proses investasi di Konawe Utara ini apakah bisa berjalan dengan mudah atau saat ini sudah ada kendala-kendala mungkin dari hasil evaluasi sebelumnya, Pak? Kalau dari kendala-kendala sebenarnya tidak ada sih. Artinya karena dari proses perizinan semua itu kita gratiskan, terus dari posisi keamanan, kenyamanan apa semua sudah kita, hanya kendala kita itu ya kita harus merubah mindset pola pikir masyarakat kita. Mindset pola pikir masyarakat kita ini yang seharusnya ini ketika kalau ada hadirnya investor di daerah kita, kita harus memberikan betul-betul kenyamanan yang sangat baik terhadap mereka. Ya jangan baru mau rencana investasi Kabupaten Konawe Utara, ya sudah dihantam dengan persoalan-persoalan isu dan lain-lainnya maupun terkait masalah proses pembebasan lahan terhadap masyarakat. Itu aja. Baik, ini kan setelah proses pelantikan. Ya. Jadi Bupati baru, harapan baru untuk masyarakat tentunya. Apa yang akan Bapak tingkatkan dan apa yang akan Bapak tekankan untuk masyarakat Bapak nanti? Ya, jadi yang pertama-tama bahwa di hari pertama ini setelah pasca proses pelantikan Bupati, ya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang telah mempercayakan kepada saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Harapan saya bahwa berdasarkan dengan apa yang menjadi visi misi saya ke depan, itu didukung penuh oleh masyarakat. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada dukungan terhadap masyarakat saya. Baik, dari semua program yang sudah Bapak siapkan, apa yang pertama kali akan Bapak lakukan, program apa nih Pak, yang akan Bapak genjot? Ya, jadi dari 8 modal utama kita di Kabupaten Konawe Utara, karena mayoritas masyarakat kita di Kabupaten Konawe Utara itu rata-rata di bidang pertanian, 85%. Sehingga apa yang menjadi program hilirisasi mengenai pertanian kita ini mulai dari pupuk, bibit, maupun ketersediaan alat sintan semua itu semua sudah kita siapkan untuk caranya mengenjot terkait masalah ketahanan pangan. Terus yang kedua, yaitu terkait masalah hilirisasi maupun industrialisasi, terkait masalah kawasan-kawasan industri kita pun yang sudah kita akan siapkan ke depan apa semua itu kita permudah secara keseluruhan sehingga di masa kepemimpinan saya selama 5 tahun menjabat sebagai Bupati Konawe Utara tercipta apa yang menjadi cita-cita masyarakat kita untuk pembangunan pabrik kita. Karena proses pembangunan pabrik kita di Kabupaten Konawe Utara itu menjawab yaitu terkait masalah kemiskinan ekstrim maupun inflasi maupun dan lain-lain, lapangan pekerjaan itu bisa terjawab secara keseluruhan. Berarti itu artinya masyarakat di Konawe Utara saat ini mereka mengejutkan ingin adanya pembangunan pabrik, begitu Pak? Iya. Alasannya Pak? Ya karena dari sumber daya alam tadi seperti apa yang saya sampaikan, 47% nilai tambang nikel yang ada di Indonesia itu adanya di Kabupaten Konawe Utara. Sehingga ya harapan masyarakat itu dengan kekayaan sumber daya alam ini bisa seimbang dengan adanya hilirisasi ini, pabrik ini, karena dengan adanya pabrik pembangunan kita di sana itu akan menampung namanya pekerja-pekerja kita, tenaga kerja ini yang bisa kurang lebih sekitar 100.000 tenaga kerja. Artinya ketika kalau ada penghasilan tetap yang sudah didapatkan untuk menjawab apa yang menjadi tadi penyampaian saya mengenai kemiskinan ekstrim maupun inflasi, karena sudah ada pendapatan khusus dari masyarakat itu bisa terjawab secara keseluruhan.
Berarti itu tandanya untuk saat ini masyarakat mayoritas di Konawe Utara ini pekerjaannya apa, Pak? Iya, mayoritas masyarakat Kabupaten Konawe Utara itu 85% itu di bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan. Tapi saat ini mereka sudah mulai melek bahwa mereka ternyata di tempatnya tinggal, bahkan di tempatnya lahir ada sumber daya Iya. yang bisa dimanfaatkan. Dan Bapak juga melihat itu. Iya. Tapi menurut Bapak untuk nikel sendiri peluangnya seperti apa, Pak? Ya, jadi peluang nikel sebenarnya ini ke depan ini memang kita ini kan dari energi terbaru ke terbarukan, ini kan sudah sistem digitalisasi secara keseluruhan, sehingga bukan saja nikel ini bukan saja kebutuhan khususnya untuk daerah kita, tapi kebutuhan seluruh dunia, sehingga dengan sumber daya alam ini yang menjadi modal utama kita sebagai Kabupaten Konawe Utara dan untuk masyarakat kita ke depan. Sehingga apa yang menjadi Konasara itu, Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing, itu dapat terjawab di masa jabatan saya selaku Bupati Kabupaten. Dan Bapak sangat optimis untuk sangat itu. optimis. Bisa menaikkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Iya. Konawe Utara dan bisa juga memberikan impact ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Iqbar sudah hadir di studio Nusantara TV ini, Pak. Sekali kami ucapkan selamat atas pelantikannya dan kami juga berharap semoga seluruh program yang sudah Bapak cadangkan bisa berjalan dengan lancar. Tentunya Amin. bisa memberikan dampak yang positif untuk seluruh masyarakat di Konawe Utara. Amin. Dan pemirsa, demikian dialog kita bersama Bupati Konawe Utara, Bapak Iqbar hari ini. Dan jangan lupa terus saksikan Nusantara TV. Dan pemirsa, dialog bersama Bupati Konawe Utara tadi sekaligus menutup NTV Prime edisi 20 Februari 2025. Saya Muhammad Irsal. Dan saya Nasiti Lasari mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.